Perkenalkan, nama saya Gun Suryani, NPM 1840302031. Di sini saya akan melakukan percobaan 2 praktikum elektronika daya, yaitu DC-DC chopper. Untuk rangkaian pertama, di sini ada bus converter, di mana rangkaiannya seperti ini. Kita akan mencoba simulasi menggunakan aplikasi PESIM. Jadi pertama, itu kita akan memasukkan di sini pertama kita akan memasukkan dulu power supply-nya di sini. Kita akan masukkan power supply-nya. Sini kita menggunakan yang DC. Kemudian kita tambahkan MOSFET-nya. Kemudian induktor. Kemudian kita masukkan lagi kapasitor. Kemudian kita masukkan resistor. Kemudian kita masukkan lagi diodanya. Kemudian kita masukkan lagi yang di sini, kita masukkan data cycle-nya. Ini untuk data cycle dan frekuensi. Kemudian kita masukkan ini. Di sini kita masukkan semua. Kemudian kita sambungkan. Kita sambung. Setelah kita sambung, kita akan masukkan nilai-nilainya sesuai dengan yang ada di modul. Seperti di sini, untuk inputnya itu sebesar 12 volt, untuk induktornya itu sebesar 0,6 Henry, kemudian untuk kapasitornya yaitu 15 mikrofarad sini, kemudian untuk tahanannya yaitu 57,6 ohm. Kemudian itu kita masukkan semua nilai-nilainya di sini. Setelah kita masukkan nilainya, kemudian di sini saya sudah atur data cycle-nya. Untuk data cycle-nya di sini 0. Kemudian untuk frekuensinya 62.500. Kemudian setelah ini kita tambahkan simulasi kontrolnya. Jadi di simulasi kontrol itu total time-nya kita pasang 0,1. Jadi rangkaian bus converter ini itu berguna untuk meningkatkan tegangan, di mana di sini terdapat MOSFET yang membuat rangkaian ini membentuk dua kondisi, yaitu kondisi ketika saklarnya on dan ketika saklarnya off. Nah, ketika rangkaiannya on, maka rangkaiannya akan seperti ini, di mana induktor di sini itu akan membentuk medan magnet dan menyimpan medan magnet di sini. Kemudian ketika saklar ini off, maka tegangan dari sumber akan mengalir ke arah beban, dan tegangan yang ada di induktor itu juga akan mengalir. Yang ada di induktor itu akan mengalir, sehingga tegangannya itu akan bertambah dan juga masuk ke kapasitor. Lalu ketika MOSFET ini on kembali, maka ia akan melakukan pengisian ulang atau akan menimbulkan medan magnet kembali di induktor. Dan ketika MOSFET ditutup, kapasitor di sini itu akan mengalirkan tegangan yang ada pada kapasitor ini kepada beban, sehingga tegangannya tidak akan turun secara drastis, dan juga fungsi dioda di sini itu untuk ketika kapasitor mengalirkan tegangannya, dia tidak akan mengalir ke arah sebelah sini. Jadi ketika kapasitor ini sedang mengalirkan tegangannya, dia tidak akan mengalir ke sebelah sini karena terputus oleh dioda. Jadi dia hanya akan mengalir ke arah beban saja, beban di sini. Mungkin itu penjelasan singkat cara kerja dari rangkaian bus converter. Kemudian kita akan coba run.
Oke. Di sini ini V2, ini V3 dan ini V4. Ini belum saya ubah ya. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi di sini tuh tegangan inputnya itu sebesar 12 volt. Kemudian di V4 ini frekuensinya karena data cycle-nya tadi 0, maka di sini tuh akan tetap nilainya akan selalu 0. Kemudian di V3 kita lihat karena dia data cycle-nya 0, maka tegangannya masih 12 volt. Kemudian kita akan coba untuk menaikkan data cycle-nya. Kita lanjut ke rangkaian kedua. Di sini kita bisa lihat desain rangkaiannya. Kita langsung saja membuat rangkaian sama persis seperti ini. Di sini sudah saya buatkan rangkaiannya. Kita tambahkan sumber DC-nya, kemudian MOSFET-nya, kemudian dioda, kemudian induktor, kemudian kapasitor dan resistor. Kita buat rangkaian sama persis seperti ini. Kemudian kita masukkan semua nilainya sesuai dengan yang ada di rangkaian. Setelah dimasukkan, di sini kita perhatikan kita masukkan juga simulasi kontrolnya. Di sini kita pasang total time-nya 0,1 ya. Kemudian di sini untuk frekuensinya kita gunakan 500, kemudian data cycle-nya 0. Kemudian setelah semuanya dipasang sama persis seperti ini, maka kita coba run. Hasilnya seperti ini, bisa dilihat. Di sini kita bisa lihat tegangan inputnya yaitu 12 volt, kemudian di sini data cycle-nya 0, maka dia tampilannya akan seperti ini, garis lurus seperti ini. Kemudian di sini kita bisa melihat sebenarnya di sini pada perhitungannya itu menghasilkan 0, tapi di sini sudah mendekati yaitu 0,014. Kemudian untuk cara kerjanya sendiri itu sama seperti rangkaian sebelumnya. Jadi di sini tuh memiliki kedua kondisi yaitu on dan off. Jadi ketika saklarnya on, maka arus akan mengalir ke induktor. Jadi sehingga nanti itu akan terjadi medan magnet di sini. Lalu ketika saklarnya off, maka tegangan dari induktor ini akan mengalir ke beban dan kapasitor. Jadi ketika data cycle-nya tadi 0, maka dia akan pada keadaan terputus sehingga tidak ada tegangan Kemudian di sini kita akan coba mengubah data cycle-nya sesuai pada tabel. Di sini kita akan ubah menjadi 0,2. Kita langsung run. Kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Di sini tegangannya sekitar sinyal kontrolnya dengan frekuensi 5000 dan data cycle-nya 0,2. Kemudian di sini kita bisa lihat tegangannya itu sekitar 2,38 atau 2,4 volt. Kemudian kita akan ubah lagi, kita coba ubah data cycle-nya menjadi 0,3. Kita run. Oke, hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat ini adalah sinyal kontrolnya. Kemudian di sini kita bisa lihat tegangannya yaitu 3,57. Nah, dari di sini kita bisa melihat bahwa semakin besar data cycle-nya, maka dia akan semakin mendekati nilai dari tegangan inputnya. Jadi pada rangkaian ini
Ketika saklarnya selalu on, maka besar tegangan pada beban itu akan sama seperti tegangan yang ada di sumber sini. Itu untuk rangkaian buck converter. Kalau untuk rangkaian sebelumnya itu boost converter, itu kita bisa lihat dari data yang sudah kita dapatkan, semakin tinggi data cycle-nya, maka peningkatan tegangannya itu semakin besar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.